Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahdi qalbi wa thabbit lisani bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa taubatan nasuh wa salaha jasadi war ruh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Taqabbalallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Qala al-haditsu tsani 'ashara an Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhu qala su'ila Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an qawlihi ta'ala wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam idza kana yaumul qiyamati yu'ta bi saririn min yaqutatin hamra'a 20 milan fi 20 laysa fihi sad'un wala faslun mu'allaqun bi qudratillahi al-jabbar jalla jalaluh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsani 'ashara. Bermula ini hadis yang ke-12. Bermula ini hadis yang ke-12 an Ikrimah radhiyallahu taala anhu qala, dari Sayyidina Ikrimah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata su'ila Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma an qaulihi ta'ala wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, ya, bahwasanya Sayyidina Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Al-Hijr yang berbunyi wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, yang artinya wa naza'na, dan aku cabut dan kami cabut, kata Allah, ma fi sudurihim, apa-apa yang ada di hati mereka, min ghillin, dari rasa dendam, dari rasa permusuhan. Ya, dilanjutkan kalau kita ingin melihat itu lanjutan ayatnya, ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Ketika Allah cabut di dalam hati mereka rasa permusuhan, rasa dendam, ikhwanan, kemudian mereka menjadi bersaudara yang satu dengan yang lainnya, ala sururim mutaqabilin, dan mereka berada di atas dipan atau ranjang-ranjang. Bukan ranjang seperti yang ada di rumah kita. Ranjang di sini, dipan di sini, seperti balai-balai kayak begini, ya, seperti panggung seperti ini, ya. Dipan tempat duduk seperti itu. Mutaqabilin, yang mereka saling berhadap-hadapan, ya. Itu ada di dalam surah Al-Hijr pada ayat ke-47 yang sebelumnya Allah katakan innal muttaqina fi jannati wa uyun, ya, innal muttaqina fi jannati wa uyun udkhuluha bisalamin aminin wa naza'na fi sudurihim, ya, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin, ya, ada di dalam surah Al-Hijr. Hal tersebut dipertanyakan oleh salah seorang kepada Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian beliau bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi alaihi salatu wasallam, dan ketika ditanya akan hal tersebut,
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza kana yaumul qiyamati yuta bi saririn min yaqutatin hamra'a 20 milan fi 20 laysa fihi sad'un wala faslun mu'allaqun bi qudratillahil jabbar jalla jalaluh." Ya. Dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti ketika datang hari kiamat, ketika pada hari kiamat, yuta bisaririn, didatangkan dipan-dipan, ya, ranjang-ranjang atau dipan-dipan min yaqutatin hamra, yang terbuat dari batu yakut yang berwarna merah. 20 milan, luasnya itu 20 mil, luasnya 20 mil. Fi 20 laisa fihi sad'un wala faslun mu'allaqun bi qudratillahil jabbar jalla jalaluh. Dalam 20 mil luasnya batu yakut yang berwarna merah tersebut, dari 20 mil itu tidak ada sambungan, sad'un, tidak ada sambungannya, wala faslun, dan enggak terputus, ya, tidak ada sambungan dan tidak terputus, saking luasnya itu tempat, ya. Hal tersebut digantungkan dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar yang Maha Perkasa. Fayajlisu alaihi Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan di tempat itulah didudukkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Thumma yu'ta bisaririn min yaqutatin safra'a, kemudian datang lagi, ya, dipan yang terbuat dari batu yakut yang berwarna safra, berwarna kuning, ya. Ala sifati sariril awal, sama sifatnya, bentuknya seperti batu yakut yang pertama yang tadi berwarna merah. Fayajlisu alaihi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dan di tempat itu didudukkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tsumma yu'ta bi saririn min yaqutatin khadra'a ala sifatil awwali fayajlisu alaihi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan kemudian datang lagi batu yakut, dipan yang terbuat dari batu yakut yang berwarna hijau, dan di atasnya didudukkan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ya. Tsumma yu'ta bi saririn abyadha ala sifatil awwali fayajlisu alaihi Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Kemudian datang lagi, yaitu dipan yang terbuat dari batu yakut yang berwarna putih, dan di atasnya didudukkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Tsumma ya'murullahu ta'ala al-azirrata, kemudian Allah memberikan perintah kepada dipan-dipan tersebut, ayyatira bihim fil hawa'i, ya, agar itu dipan terbang ke udara. Fatarat bihimul asirratu ila tahta zil arshillah, kemudian dengan atas perintah Allah dan izin Allah, itu dipan tadi yang membawa Sayyidina Abu Bakar, yang membawa Sayyidina Umar, yang membawa Sayyidina Utsman, yang membawa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dipan-dipan tersebut terbang ke atas langit sampai di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, ya. Fatati alaihim khaymatun min durut thayyibi, ya. Kemudian setelah sampai di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, ya, datang sebuah kemah, sebuah tempat tinggal, sebuah bangunan, ya, yang terbuat dari mutiara yang sangat indah, mutiara yang sangat berkilauan, ya. Lau jumi'at ahlus samawati wal ardi as-sab'i wa kullu ma fihima min khalqillahi ta'ala lakanat fi zawiyatin min zawaya tilkal khaymati. Kalau seandainya dari langit 1 sampai langit 7
kemudian bumi dari bumi, lapis bumi pertama sampai lapis bumi teratas, semuanya makhluk yang ada di situ dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam kemah tersebut, bangunan tersebut, niscaya yaitu kata baginda Nabi hanya menempati sebuah pojok yang paling kecil. Begitu besarnya itu bangunan, ya. Dan kemudian thumma yadfa'u ilaihim arba'u ka'satin. Nah, kemudian diberikan kepada mereka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan juga Sayyidina Ali diberikan 4 buah gelas. Ya, 4 buah gelas. Ka'sun li Abi Bakrin, 1 gelas untuk Sayyidina Abu Bakar. Wa ka'sun li Umar. Yang kedua, gelas yang kedua untuk Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Wa ka'sun li Utsman. Yang ketiga, gelas tersebut diberikan kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Wa ka'sun li Aliin. Dan yang keempat, gelas tersebut diberikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu. Ya. Ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, yang semoga Allah memberikan keridhaan kepada mereka semuanya. Fayuzgunan nasa, kemudian dari tangan-tangan mereka itulah, dari tangan Sayyidina Abu Bakar, dari tangan Sayyidina Umar, dari tangan Sayyidina Utsman, dari tangan Sayyidina Ali, beliau memberikan air minum kepada seluruh manusia, ya, kepada seluruh manusia. Fadzalika qauluhu ta'ala, maka hal tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Sebenarnya ini ayat terkait tentang sebuah peristiwa yang terjadi di kalangan para sahabat, yang kita tahu semua setelah sepeninggalan baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat saat itu terjadi pertikaian, ya. Jadi setelah wafatnya baginda Nabi, saat itu para sahabat terjadi pertikaian. Jadi jangan heran kalau saat ini banyak ulama yang bertikai pun itu enggak heran, karena para sahabat setelah sepeninggalan Nabi pun itu mereka bertikai sampai terjadi perang. Tercatat di dalam yaitu sejarah, ada perang Siffin namanya, ada perang Jamal. Adapun perang Siffin yang terjadi, kelompok Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi dan menantu Nabi, bertikai, terjadi perang. Para sahabat saat itu bingung semuanya, mau dukung yang mana, mau pro yang mana, mau ngebela yang mana, mau ngebela istri Nabi atau mau ngebela sahabat Nabi sekaligus menantu Nabi sekaligus sepupu Nabi, yakni Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu. Bingung ini para sahabat. Ada sebagian sahabat yang terprovokasi sehingga mendukung blok ini, mendukung blok ini. Ada sebagian sahabat yang memang enggak mengambil keputusan, diam di tengah, seperti itu, diam di tengah. Berbicara itu bagi kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya terjadi perang Siffin, terjadi perang Jamal, di antara kedua kubu itu kira-kira siapa yang benar? Apakah Imam Ali atau Sayyidah Aisyah? Kalau kita ditanya, jawab kita bagaimana? Bu, kalau ibu ditanya perang Siffin terjadi,
ya Bu ya, Sayyidah Aisyah ya dengan Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, perang tuh Bu, gitu. Nah itu kira-kira kalau ibu tanya di antara kedua orang ini yang benar yang mana? Bu, kok diem aja? Yang benar yang mana? Ya bapak deh, bapak yang benar yang mana Pak? Hah? Yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Tuh, Agus saja hebat. Nah. Dan nggak ada adab bagi kita untuk kita menilai salah satu di antara para sahabat. Sekali lagi, ketika ada dua sahabat bertikai, ibu baca sejarah misalnya, lihat di Google, ya, lihat di internet, ada sejarah terjadi antar sahabat berantem misalnya, sesama sahabat baginda Nabi ada yang perang misalnya, sesama sahabat Nabi ada yang bertikai semisalnya, nggak boleh kita mengambil keputusan yang benar si fulan, nggak boleh, nggak ada adabnya bagi kita. Dikatakan di dalam kitab Zubat Ibn Ruslan bahwasanya majara anis sahabati naskutu, sesuatu yang terjadi di lingkaran para sahabat, ya, majara anis sahabati naskutu, sesuatu yang terjadi di lingkaran para sahabat naskutu, kita harus diam, kita harus diam, anggap hal itu enggak terjadi, anggap hal itu tidak ada, seperti itu, sebagai bentuk adab kita, ya, sekali lagi sebagai bentuk adab kita untuk apa namanya, kita beradab kepada para sahabat baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turun ini ayat, ya, turun ini ayat, ya memang dari sebelum-sebelumnya ini ayat udah turun terlebih dahulu. Nanti orang-orang yang bertikai di hari kiamat Allah jadikan satu menjadi saudara, seperti itu. Kalau ia sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini udah jelas Allah sebutkan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Aku cabut dari hati mereka, dari dada mereka rasa dendam, rasa permusuhan, rasa pertikaian, udah nggak ada. Ketika di yaumil qiyamah udah Allah cabut hal itu semuanya. Seperti itu. Yang jadi pertanyaan, ketika para sahabat tersebut, para khulafaur rasyidin tersebut yang membawa gelas tadi, yang memberikan minum kepada orang-orang, kepada manusia-manusia yang dengan sebab minumnya itu akan menjadi orang-orang yang tahta liwa'i sayyidina Muhammad. Mereka adalah orang-orang yang akan berada di belakang bendera baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah kita ada di dalam rombongan tersebut? Bapak Ibu, apakah kita ada di dalam rombongan di belakang bendera Nabi? Apa jangan-jangan kita nanti di belakang Fir'aun kumpulnya? Apa jangan-jangan kita kumpulnya di belakang Qarun? Na'udzubillah min dzalik. Yang pasti kita semua mengharap kita dikumpulkan saat di dunia saat ini, nanti Allah kumpulkan kita bersama baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian thumma ya'murullahu ta'ala jahannama, lalu Allah memberikan perintah kepada neraka jahanam, antam khadha bi amwajiha, untuk mengeluarkan isi perutnya, untuk mengeluarkan makhluk-makhluk yang ada di dalam api neraka jahanam tersebut, ya. Wa takdzifar rawafidh wal kuffara ala wujuhihim, ketika itu neraka jahanam bergoncang gitu ya, kemudian keluar dari perut itu api neraka jahanam orang-orang rawafidhah dan juga orang-orang kufar, orang-orang kafir. Artinya orang yang rawafidhah itu tadi orang yang memihak kepada satu pihak di antara dua sahabat yang berperang. Sekali lagi,
ketika dia memihak ya salah satu dari dua sahabat ketika berperang seperti itu ya, dan dia mendukungnya bukan karena Allah. Sekali lagi, mendukungnya bukan karena Allah, karena dunia. Jadi kalau mau dibuka kisahnya lumayan panjang, Pak. Bapak silakan cari aja kisah bagaimana awal mulanya yang disebut dengan kaum Khawarij ya. Di situ awal mulanya perperangan di antara dua sahabat terjadi dari kaum Khawarij. Itulah cikal bakal yang sekarang kita sebut dengan sebutan Syiah. Seperti itu ya, kayak begitu. Ketika itu neraka jahanam bergoncang, maka keluar isi perut itu dari api neraka jahanam, dan muncullah ya di permukaan itu neraka jahanam orang-orang Rawafidhah dan juga orang-orang kufar ya. Fayakshifullahu an absarihim, lalu Allah buka dari pandangan mereka, zalikal waqt, pada waktu itu, fayanzuruna ila manazili ashabi Muhammadin alaihi salatu wassalam. Saat itu mereka orang-orang kufar, orang-orang Rawafidhah, mereka menyaksikan bagaimana kemuliaannya para sahabat baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi, dan umatnya ya, fil jannati, yang berada di dalam surga. Kaum-kaum kufar, orang-orang kufar, dan juga orang-orang yang dikenal dengan sebutan Ar-Rawafidhah, yang menyaksikan langsung bagaimana Allah muliakan ya para sahabat baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga umat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di dalam surga. Wa yaquluna, dan mereka orang-orang kufar dan juga orang-orang yang disebut dengan Ar-Rawafidhah itu berkata, haula'il ladzina sa'ida bihimun nas wa syagaina. Mereka para sahabat baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penyebab ya, mereka adalah penyebab manusia-manusia yang mengikutinya menjadi orang-orang yang beruntung. Wa syagaina, dan kami rugi, kata orang-orang, dan kami rugi dan kami celaka, kata orang-orang kufar dan juga orang-orang Ar-Rawafidhah. Tsumma yuradduna ila ghari jahannam, kemudian orang-orang kufar tersebut dan orang-orang Ar-Rawafidhah tersebut dikembalikan ke dalam jurang api neraka jahannam. Tsumma qala an-nabiyyu alaihi salatu wasalam, kemudian baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yabqa fin nari man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin minal imani illa yakhruju minha bisyafaati. Poinnya, kata baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yabqa finnar, tidak akan kekal di dalam api neraka. Sekali lagi, tidak akan kekal di dalam api neraka. Siapa? Man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin minal iman, selagi masih ada di dalam hatinya seseorang tersebut ya sebesar biji sawi, sekalipun itu sebesar biji sawi, ada nilai keimanan di dalam hatinya, maka ia tidak akan kekal di dalam api neraka. Illa yakhruju minha bisyafaati, maka orang-orang yang di dalam neraka tadi, yang memiliki iman yang sedikit tadi ya, akan dikeluarkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala bisyafaati, dengan syafaat baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ditanya yang kita cari apa? Bapak Ibu, Bapak berbuat baik, Ibu berbuat baik, yang kita cari apa? Bu, Ibu cari apaan? Datang ke sini ngapain? Hah? Ibu kemarin ngapain? Mau selfie doang?
Apa cuma mau ketemu temen doang? Mau apa ke sini? Pertama, niat kita menuntut ilmu, menjalankan kewajiban kita ya untuk menuntut ilmu. Yang kedua, setelah ini kita baca maulid, tujuan kita untuk mengharapkan syafaat baginda Nabi Yuna Muhammad. Dan alhamdulillah saat ini kita udah masuk di bulan yang sangat mulia. Bulan apa, Bu? Bu? Bulan apa? Bulan yang sangat mulia. Kenapa mulia? Karena di dalamnya dilahirkan manusia yang paling mulia. Karena di dalamnya tercipta, terwujud makhluk yang paling mulia, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang begitu panjang penantiannya. Ya Bu ya, penantiannya begitu panjang. Mau nunggu lahirnya Nabi itu alam semesta nungguinnya lama, Bu. Bu, alam semesta ya, langit, arasnya Allah, semuanya, para malaikatnya Allah, nunggu hari kelahiran Nabi itu sangat lama, beratus-ratus tahun, bahkan beribu-ribu tahun nungguin kapan tuh makhluk yang paling Allah cintai, yang paling Allah sayangi, yang paling mulia di hadapan Allah Ta'ala itu terlahir ke muka bumi ini. Nungguin semuanya. Bahkan di dalam yaitu Maulid Tiba diceritakan, Bu ya, fasubhanahu wa ta'ala mimalikin awjada nura nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minan nuri minad dinil lazib wa arada fakhrahu ala al-asya wa qala hadha sayyidul anbiya wa ajallul asfiya wa akramal habaib. Ya, saat itu Allah menciptakan nur baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ditanya makhluk apa yang pertama kali Allah ciptakan, Bu, Bapak, makhluk apa pertama kali yang Allah ciptakan? Apaan? Pak, kok bengong aja pada? Makhluk apa yang pertama kali yang Allah ciptakan? Ketika salah seorang sahabat baginda Nabi, Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an, beliau bertanya kepada baginda Nabi, bi abi wa ummi, ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni an awali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Wahai Rasulullah, demi ayahku, demi ibuku, kabarkan kepadaku, kasih tahu saya makhluk apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan yang lainnya. Gala, Nabi menjawab, ya Jabir, innallaha khalaqa qablal asya'i nuran nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Jabir, bahwasanya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan yang lainnya adalah nur, cahaya baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih, dari cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dari situ baru tercipta yang lainnya. Sampai Allah katakan dalam hadits qudsinya, laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau ya Rasulullah, kalau bukan karena adanya engkau ya Rasulullah, maka tidaklah aku ciptakan alam semesta ini. Jadi adanya kita, perkumpulan kita saat ini, tak lain dan tak bukan karena sebab adanya baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu patut, layak bagi kita untuk kita membuat peringatan maulid, untuk kita bisa membuat besar-besaran, semeriah mungkin ya, untuk kita bisa menghidupkan bagaimana menyambut hari kelahiran baginda Nabi Yuna Muhammad. Kalau ditanya buat apa kita bikin maulid besar-besaran,
Bapak Ibu, ketika Nabi lahir arsy bergoncang, fahtazal arsyu qaraba wastibsyara, semuanya bergoncang menyambut kelahiran baginda Nabi Yuna Muhammad. Saking bahagianya, saking gembiranya. Oh, kalau kita enggak girang, kalau kita enggak bahagia dengan hari kelahiran Nabi, jangan-jangan di hati kita tidak tertanam rasa cinta kepada Nabi. Sekali lagi, kalau di hati kita enggak ada rasa gembira, enggak ada rasa girang dengan hari kelahiran Nabi, jangan-jangan di hati kita enggak ada rasa cinta kepada Nabi. Jangan-jangan yang kita cintai dunia ini. Buktinya anak kita ulang tahun, kita bikin mewah, ya. Ibu-ibu jalan-jalan ke Taman Safari, bayar 250.000 masuknya. Yang dilihat binatang doang. Yang dilihat apa yang dilihat? 250.000 uang masuknya doang. Belum ongkosnya, belum jajannya dan lain sebagainya. Apa cukup bawa duit 500.000 pergi sekeluarga? Bu, Pak, itu cukup apa? Ya apa kagak? Hah? Nggak bakal cukup. Terus buat maulid ya kita nyumbang berapa ya? Hah? Buat syiar Islam kita nyumbang berapa? Nyumbang 10.000 berdua. Naruh ditanggokan 10.000 berdua ya sama temen gue, begitu. Ada yang pakai kembali lagi? Ada kembaliannya nggak? Mau ngeliat binatang 250.000 uang masuknya doang, pakai foto-foto bangga lagi selfie, ya. Di mana hati kita? Apa jangan-jangan hati kita nggak ada getaran ketika mendengar hari lahirnya baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang para makhluk saat itu arsy bergoncang, para malaikat berbaris, para bidadari semua Allah hias itu surga untuk menyambut hari kelahiran baginda Nabi Yuna Muhammad. Kita biasa-biasa aja begitu ya, kita biasa-biasa aja menyikapinya. Udah biasa itu mah. Itu tadi, jangan-jangan di hati kita nggak ada kecintaan terhadap baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah nggak ada, yaitu rasa cinta sama Nabi, hati-hati, khawatir nanti kita dicuekin oleh baginda Nabi. Kalau udah nggak ada rasa cinta kepada baginda Nabi, khawatir kita nggak dianggap sebagai umatnya. Na'udzubillah min dzalik. Dah. Ya sampai di sini wallahu a'lam bissawab.